Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini Ananda? Iya, Bu. Jika sudah siap untuk belajar, ada sebaiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya untuk hari ini. Baiklah, sebelum mengikuti pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Ananda, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Anda semuanya. Apakah ada dari teman-teman Ananda yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak semua, Bu. Baiklah, berarti hadir semua ya. Tidak, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini semuanya disimpan terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Dan silahkan dirapikan meja, kursi, dan jika ada sampah di bawah tolong dibuang ke tempat sampah ya. Baiklah Nanda, siapakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Entalpi reaksi. Entalpi reaksi, Bu. Nah, benar kata teman Anda tadi. Siapa di sini yang tahu apa itu entalpi reaksi? Ya, silakan dia. Entalpi reaksi adalah suatu fungsi keadaan yang hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir dari reaksi dan hasil reaksi tanpa memperhatikan jalannya perubahan zat bereaksi menjadi hasil reaksi, Bu. Nah, benar ya yang dikatakan oleh Lia. Berikan aplaus untuk Lia. Nah, benar ya. Nah, benar ya yang dikatakan dia bahwa entalpi itu adalah fungsi keadaan yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, reaksi dan hasil reaksi, dan tidak memperhatikan jalannya perubahan zat dari reaksi menjadi hasil reaksi. Baiklah Nanda, siapakah di sini yang sudah sarapan pagi? Sudah, Belum, Bu. Baiklah, di sini ada yang sudah dan ada yang belum ya. Nanti Ananda kalau pergi ke kampus itu harus makan sarapan pagi terlebih dahulu ya, untuk agar bersemangat dan fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Karena sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yaitu termokimia, di mana pengaplikasian termokimia itu yaitu menggunakan kalorimeter, yaitu pembakaran pada makanan, di mana alat yang digunakan yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter reaksi. Baiklah Nanda, adapun IPK pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menjelaskan jenis entalpi reaksi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dan dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, dan dapat menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan, serta dapat membandingkan perubahan entalpi reaksi beberapa data hasil percobaan. Baiklah Nanda, adapun materi kita pada hari ini yaitu perubahan entalpi dan jenis-jenis entalpi reaksi. Baiklah Nanda, silakan perhatikan ada dua gambar di sini. Siapa yang tahu apa yang ada di slide ini? Saya, Bu. Apa sih Bu? Kalorimeter, Bu. Nah benar ya Nanda, ini gambar buah-buahan dan gambar alat ukur untuk termokimia yaitu kalorimeter. Apakah
dari Ananda ada yang ingin ditanyakan tentang gambar di depan? Izin bertanya Bu. Ya. Kan di situ izin bertanya Bu. Kan di slide yang Ibu berikan itu ada gambar buah, sayuran, dan alat kalorimeter Bu. Nah, terus apa sih Bu hubungan kedua gambar tersebut dengan materi termokimia ini Bu? Terima kasih Bu. Nah, teman Ananda tadi bertanya, apakah hubungan dari gambar tersebut dengan termokimia? Adakah dari Ananda semua yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Ananda tadi? Saya Bu. Ya, silakan Dinda. Baik Bu, karena materi kita tentang termokimia Bu, jadi karena termokimia ada perubahan entalpi reaksi, yaitu reaksi pembakaran, dan seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwa aplikasi dari termokimia adalah menghitung jumlah kalori dalam makanan dengan menggunakan kalorimeter tersebut Bu. Sampai Bu, terima kasih Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Dinda bahwa di termokimia itu adanya reaksi pembakaran. Nah, masih ada yang ditanyakan Anda semuanya? Saya ingin bertanya Bu. Silakan Fauzan. Pada termokimia ini ada beberapa jenis dari entalpi itu Bu. Apa saja itu Bu? Nah, Fauzan bertanya, apa itu jenis-jenis dari entalpi tersebut? Apakah dari Anda yang bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Dah. Entalpi pembentukan standar, entalpi pembakaran standar, kemudian entalpi penguraian standar Bu. Nah, benar ya yang dikatakan Indah bahwa jenis-jenis entalpi itu ada 3, yaitu entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan entalpi pembakaran standar. Sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis yang lainnya seperti penetralan standar, tetapi yang umum yang harus kita pelajari yaitu 3 macam ini: pembakaran, pembentukan, dan penguraian. Baiklah Nanda, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait gambar di depan? Silau dalam primitif. Izin bertanya Bu. Silakan Rizky. Rizky mau nanya Bu, apa itu perbedaan pembentukan entalpi pembakaran dan pembentukan entalpi penguraian Bu? Sampai Bu. Baiklah Nanda semua, tadi Rizky bertanya apa itu entalpi pembentukan standar dan entalpi penguraian standar. Di sini apakah Nanda bisa menjelaskan atau ada yang bisa menjelaskan apa itu entalpi pembentukan dan entalpi penguraian? Izin menjawab Bu. Silakan Meli. Untuk yang pertama Bu, entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Contohnya H2O liquid menghasilkan H2 gas ditambah 1/2 O2 gas. Untuk yang kedua yaitu entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Untuk contohnya H2O liquid menghasilkan H2 gas ditambah 1/2 O2 gas. Nah, benar ya yang dikatakan Mary. Nah, untuk membuktikan jawaban itu atau benar atau tidaknya, silahkan Anda diskusikan per kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi minggu kemarin. Tidak cabut mulai 18 besar. Kamu nggak banget 18 besar. Kamu nggak. Baiklah Nanda, di sini Ibu memiliki LKPD dan silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Yang ini Bu. Iya Nanda. Nama aku namanya Den. Baiklah Nanda, silakan diperhatikan LKPD-nya. Di sini silahkan dipahami dulu terlebih dahulu stimulasinya. Kemudian Ananda jawab pertanyaan yang ada di belakang, yaitu penentuan entalpi secara eksperimen tersebut. Kemudian Ananda jawab, nanti perwakilan kelompok akan menampilkan jawaban tersebut ke depan ya Ananda. Baik Bu. Kemudian silahkan dikerjakan LKPD-nya selama 30 menit. Dan sekarang silahkan dikerjakan semuanya Ananda. Tanya Bu, Ya Nanda. ini maksudnya gimana ya Bu? Nanti dijelaskan, nanti dicari prinsip masing-masingnya, nanti dijelaskan ke depan ya Nanda.
dijelaskan ke depannya ya. Baik, terima kasih Bu. Bu bertanya Bu. Bu, ini ditulis ini jawabannya Bu. Iya, ditulis ini nanti dijelaskan ke depannya. Kalau misal nggak muat, boleh disamping-samping. Boleh. Kasih Bu. Iya, Nanda. Baiklah Nanda, karena waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil dari diskusi LKPD-nya. Yang pertama, silakan kelompok 1 untuk tampil terlebih dahulu. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 1 izin untuk menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi kita pada siang hari ini. Adapun soal yang pertama yaitu prinsip metode penentuan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter bomb. Berdasarkan diskusi, jawabannya adalah prinsip kerja dari kalorimeter bomb adalah kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan kalor dari reaksi-reaksi pembakaran. Alat kalorimeter terdiri dari sebuah bom yang terbuat dari stainless steel dan akan diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi dan sejumlah air yang dibatasi dengan wadah yang kedap panas. Jadi, kalorimeter bom merupakan sebuah perangkat logam yang di dalamnya sebuah sampel makanan akan dibakar sampai habis dalam wadah tertutup. Panas dari makanan tersebut yang bereaksi akan meningkatkan suhu air sampai batas tertentu yang dicatat oleh termometer yang akurat. Untuk soal yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, Indah. Baiklah, untuk soal nomor 2, perbedaan antara kalorimeter bom dan kalorimeter reaksi yaitu pada kalorimeter bom, satu unsur atau senyawa dibakar, biasanya dalam oksigen, dan energi atau kalor yang dibebaskan dalam reaksi ini diukur. Sedangkan kalorimeter reaksi merujuk pada penentuan kalor reaksi apa saja selain reaksi pembakaran. Metode kalorimeter reaksi lebih umum digunakan dengan senyawa anorganik dan larutannya. Baik, untuk soal terakhir atau pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh rekan kami Fauzan. Kepada Fauzan disilakan. Terima kasih kepada Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu apa perbedaan entalpi pembentukan standar dan penguraian standar. Yang mana yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi dari reaksi pembentukan senyawa 1 molar pada keadaan standar. Yang kedua yaitu entalpi penguraian standar adalah penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar yaitu pada pembakaran 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian presentasi kelompok 1 terhadap LKPD yang dibagikan Ibu tadi. Kurang dan mohon salah dan mohon maafnya. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Baiklah Nanda, setelah presentasi dari kelompok 1 tadi, apakah dari Nanda ada yang ingin bertanya atau memiliki jawaban berbeda dari kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sama Bu. Sama jawabannya. Baiklah, terima kasih atas penampilannya kelompok 1. Baiklah Nanda, apakah dari Nanda semua ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Fauzan. Entalpi adalah suatu fungsi keadaan yang hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir dari reaksi dan hasil reaksi tanpa memperhatikan jalannya perubahan zat reaksi menjadi hasil reaksi. Jenis-jenis entalpi ada 3. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar, yang kedua yaitu entalpi penguraian standar, yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar. Alat
termokimia, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter reaksi. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang dikatakan oleh Fauzan tadi, di mana entalpi tersebut adalah fungsi keadaan hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi dan hasil reaksi, dan tidak memperhatikan jalannya perubahan zat reaksi menjadi hasil reaksi. Di mana entalpi ini memiliki jenis-jenis entalpi, yaitu yang pertama entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan entalpi pembakaran standar. Di mana entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat secara langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Yang kedua yaitu entalpi penguraian standar, di mana perubahan entalpi pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar, di mana pembentukan entalpi dan penguraian entalpi ini memiliki kesamaan nilai, yaitu memiliki delta HF dan delta HD-nya yang sama, yaitu 285,85 kJ per mol. Tetapi delta HF pada pembentukan memiliki nilai min dan delta HD pada penguraian memiliki nilai plus atau positif. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran standar, yaitu perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar. Nah, sedangkan termokimia ini memiliki alat ukur yaitu kalorimeter, yang dimana terdapat dua, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter reaksi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah Anda semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Baiklah, berarti sudah paham semuanya ya. Baiklah, untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke depan, akan Ibu nilai. Baiklah Nanda, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Dan untuk tugasnya silahkan dikerjakan latihan tentang termokimia di buku Unggul Sudarmo, dan jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya yaitu tentang hukum Hess dan energi ikatan ya Nanda. Baik Bu. Dan baiklah Nanda, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.